Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang ketujuh, yaitu HAM Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Zulfiani, NIM 12, dan teman saya Dia Cahya Ramandani, NIM 27, dan Isma Saida Naila Farihan, NIM 28. Pengertian HAM Hak Asasi Manusia menurut para ahli. Yang pertama ada Miriam Budiraja. Ia mendefinisikan bahwa hak yang diperoleh dan di bawahnya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. Selanjutnya, menurut ketetapan MPR Republik Indonesia bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratri, universal, dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk kelangsungan hidup manusia. Yang terakhir, menurut Thomas Jefferson, ia mendefinisikan bahwa hak pada dasarnya merupakan kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia sebagai individu. Selanjutnya, ciri-ciri dari HAM Hak Asasi Manusia. Yang pertama ada bersifat hakiki, bahwa HAM Hak Asasi Manusia merupakan sudah berlaku sejak lahir. Yang kedua, bersifat universal, bersifat umum tanpa memandang status, suku, gender. Yang ketiga, bersifat tidak dapat dicabut. Hak asasi tidak dapat dicabut atau diserah terimakan kepada orang lain. Yang keempat, bersifat tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak politik, hak sosial, hak budaya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental. Yang pertama, termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28C. Yang kedua, termuat dalam ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, ada peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Dasar nomor 1 tahun 1999. Yang keempat, ada peraturan pemerintahan nomor 2 tahun 2002. Yang kelima, ada peraturan pemerintahan nomor 3 tahun 2002. Yang keenam, keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Yang ketujuh, ada keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998. Yang kedelapan, ada keputusan Presiden nomor 31 tahun 2001. Penyebab pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran HAM terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah 1. Sikap egois, 2. Tingkat kesadaran HAM yang rendah, 3. Kondisi psikologi pelanggaran HAM, 4. Tingginya perilaku intoleransi, 5. Rasa ingin balas dendam, dan 6. Kurangnya rasa empati. Faktor eksternal diantaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan, sistem hukum yang tidak berjalan, struktur politik dan sosial, masalah ekonomi, kurangnya sosialisasi HAM, penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM ringan. Contoh kasus pelanggaran HAM ringan antara lain: 1. Kelalaian puskesmas memberikan vitamin kadaluarsa kepada ibu hamil, 2. Pemberian vaksin kosong ke warga Pluit di Jakarta Utara, 3. Kasus perundungan atau bullying di sekolah. Kasus pelanggaran HAM berat. Contoh kasus pelanggaran HAM berat antara lain: 1. Tragedi Trisakti tahun 1989, 2. Pembunuhan Marsinah tahun 1993, dan 3. Penculikan aktivis dan tragedi Trisakti tahun 1997 sampai 1998. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di daerah kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
Dasar pembentukan pengadilan HAM adalah pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Adapun tugas pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat, memeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Penegakan HAM di Indonesia. Upaya penegakan HAM di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua, penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dengan keputusan Presiden. Yang keempat, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan yang terakhir, meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM. Upaya pencegahan hak asasi manusia. Yang pertama, pendidikan karakter. Yang kedua, mempelajari segala sesuatu tentang HAM. Dan yang ketiga, menegakkan HAM dengan berbuat baik.